Membongkar rahasia Soekarno, mendapatkan ilmu pikat dan taklukkan banyak wanita. Seperti yang kita sudah ketahui, Soekarno merupakan pemimpin multi talenta yang pernah dimiliki Indonesia. Selain punya sikap sebagai negarawan, Bung Karno juga mampu merangkai kata-kata bait demi bait hingga menjadi puisi yang indah, seperti saat Bung Karno menembak Kartini dengan sajak nan indah, mengutip mata astrologi dan grafologi yang memuat di majalah Intisari nomor 635 Agustus 2015. Astrolog Gunarti Wijaya membeberkan berbagai kepribadian Soekarno melalui sisi astrologi. Dilihat dari waktu kelahiran Bung Karno, yakni 6 Juni 1901 pukul 5:30 pagi. Soekarno dipengaruhi kuat oleh Merkurius, Venus, Mars, Matahari, Bulan, dan Jupiter. Merkurius melambangkan kecerdasan, kepintaran dalam berbicara, dan Venus melambangkan Dewi Cinta. Di bulan kelahiran Bung Karno, yakni Juni, dimasuki planet Mars atau bintang jenderal. Enggak heran Soekarno jadi pemimpin yang tegas, membela bangsa dan rakyat, tidak mata duitan karena jiwa kesatrianya sangat menonjol, kata Gunadi. Jika dikaitkan dengan cakra pusat energi yang selalu bergerak aktif di dalam tubuh Soekarno, memiliki kepribadian di atas rata-rata mereka yang bersiu kerbau logam. Itu disebabkan cakra yang berada di dalam tubuh Soekarno semuanya hidup. Cakra ajna, cakra tenggorokan, cakra seks, dan cakra hati. Cakra tenggorokan yakni untuk berkomunikasi, cakra hati yakni untuk berbuat adil, cakra ajna yakni kemampuan lebih dalam penglihatan, sedangkan untuk cakra seks terbukti dari banyaknya istri yang dimiliki oleh Soekarno. Selain itu, Soekarno pandai menaklukkan hati para wanita serta banyak kaum yang mengidolakannya. Ini tak terlepas dari karisma dan ketampanannya. Namun, ini pula yang menjadi kelemahan dari Bung Karno. 3 sifat atau hal yang dituntut dari seorang wanita yang sejati ialah: ia ibu, ia istri, ia kawan seperjuangan, kawan hidup di dalam masyarakat. Jikalau wanita bisa mengumpulkan 3 hal ini, baru dapat disebut wanita sempurna. Bung Karno seperti itulah wanita dalam gambaran idealnya Bung Karno. Dalam soal menilai wanita, Bung Karno lah ahlinya. Beliau sangat memahami wanita itu secara luar dalam, dan rata-rata wanita yang menjadi istrinya adalah wanita yang mengagumkan. Bung Karno dikenal sebagai penakluk wanita, mempunyai berbagai cara dan trik untuk menaklukkan wanita. Sebagaimana kita ketahui, beliau 9 kali menikah, dan kesemua istrinya dinikahinya secara sah. Dengan mudah wanita takluk padanya. Sebenarnya apa rahasia Soekarno? Mengapa wanita selalu terpikat padanya? Mungkin kita berpikir wajar kalau seorang presiden mudah untuk memikat wanita. Dan wanita mana sih yang tidak terpikat dengan laki-laki yang memiliki jabatan dan kekuasaan? Pendapat ini tidaklah salah, tapi daya pikir Bung Karno bukanlah karena itu saja. Seperti yang diceritakan orang kepercayaan dan mantan ajudan Bung Karno, Bambang Wijanarko, menceritakan Bung Karno memang jagoan soal wanita. Karisma Soekarno ditambah intelektualitas yang tinggi, membuat wanita-wanita bertekuk lutut. Benar-benar dapat disebut jagoan. Terhadap setiap wanita yang sedang dihadapinya, dia selalu dapat mencurahkan perhatiannya kepada wanita itu, sehingga wanita tersebut merasa bahwa dia satu-satunya wanita yang paling dicintai dan dihargai. Tulis Bambang Wijanarko dalam buku Sewendu Dekat Bung Karno yang diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia. Sebagai seorang laki-laki, Bung Karno bersifat jelen atau sopan dan selalu hangat pada setiap wanita. Tak peduli wanita itu tua atau muda, begitulah cara Bung Karno menghargai setiap wanita. Bung Karno juga tak segan-segan mengambilkan minuman sendiri untuk tamu wanitanya. Sikap-sikap yang diperlihatkan Bung Karno seperti itulah yang menjadi daya pikat beliau dan membuat para wanita merasa dihargai, sehingga menimbulkan rasa simpati terhadap beliau. Bung Karno juga selalu membantu memegang tangan wanita
Jika wanita itu keluar mobil, dia juga mengumbar pujian pada wanita. Hal ini yang selalu membuat para wanita tersanjung. Alangkah serasinya kain kebaya yang Anda pakai, atau Nyonya kelihatan lebih muda dengan tatanan rambut baru itu, sering terdengar dari mulut Bung Karno dalam berbagai kunjungannya di Eropa dan Amerika. Bung Karno sering kali mendapat pujian dari para wanita, mulai dari politikus wanita hingga artis sekelas Marilyn Monroe. "Your president is real gentleman," ujar Bambang menirukan pujian para wanita itu. Jadi tidak heran kalau di tanah air Bung Karno begitu dekat dengan artis Indonesia, baik bintang film maupun artis penyanyi. Bahkan beberapa artis yang memiliki nama yang kurang bagus di mata beliau diganti namanya dengan nama yang sangat Indonesia. Seperti Les Tambayong, beliau ganti namanya menjadi Rima Melati. Bahkan nama Titik Puspa juga merupakan pemberian beliau. Juga beberapa artis lainnya. Berdasarkan penuturan Bambang lagi, akibat lagaknya seperti Arjuna itu, Soekarno sering mendapat masalah dengan wanita. Dan kita ketahui, Bung Karno tidak mudah mempunyai 4 istri sekaligus, dan semuanya minta menjadi nomor 1. Bu Fatmawati rela meninggalkan istana karena tidak bisa menerima kondisi tersebut. Itulah Bung Karno, sang Arjuna, dalam hidupnya terus terlibat persoalan wanita, dan secara berani menerapkan politik dalam soal asmara. Kenang Bambang Wijanarko. Seperti yang kita ketahui, Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang kontroversial. Isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat, menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Super Semar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen setelah pertanggungjawaban yang ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Pada sidang umum keempat tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada sidang istimewa MPRS. Pada tahun yang sama, Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.